Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat sekalian, bertemu lagi dan semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat, dan yang sudah berkebun sawit semoga hasilnya selalu berlimpah. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel kita ini, jangan lupa untuk subscribe-nya agar bisa senantiasa mengikuti info-info terbaru dari saya. Oke sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pupuk kalsium karbonat dan dolomit, manakah yang lebih efektif untuk tanaman kelapa sawit kita. Jadi sahabat sekalian, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pupuk kalsium karbonat. Jadi sahabat, pupuk kalsium karbonat ini kandungannya adalah kalsium 85%. Fungsi daripada kalsium karbonat ini adalah untuk meningkatkan pH tanah. Jadi kalau tanah sahabat itu asam, bisa dinetralkan dengan menggunakan kalsium karbonat. Dan selanjutnya, manfaat daripada kalsium karbonat ini sahabat, selain meningkatkan pH tanah, juga dapat meningkatkan kesuburan tanah kita, karena dengan diberikan kalsium karbonat ini, bakteri-bakteri pengurai pun bisa lebih dapat berkembang biak. Itu sahabat ya, itu salah satu fungsi dari kalsium karbonat. Juga akan mempermudah tanaman kita untuk penyerapan nutrisi yang ada di dalam tanah. Dan selanjutnya sahabat, dolomit ya, itu juga berfungsi sebagai menetralkan pH tanah kita, karena di dalam dolomit ini ada kandungan kalsiumnya juga, yaitu kisaran 30%. Jadi fungsi daripada kalsium pada dolomit ini juga untuk meningkatkan pH tanah kita. Namun sahabat, di dalam dolomit ini selain ada kalsium, juga mengandung unsur magnesium. Dan magnesium inilah yang sangat berperan penting bagi tanaman kelapa sawit kita, karena fungsi dari magnesium ini nanti bersama dengan nitrogen yang ada pada urea itu untuk menghijaukan daun tanaman kelapa sawit kita. Kemudian selanjutnya sahabat, dari mana sumber kalsium ini? Jadi kalsium karbonat itu sumbernya adalah batu kapur alam yang digiling seperti itu sahabat ya. Jadi kualitas ini ditentukan dengan semakin halusnya mes maka semakin baik. Begitu juga dengan pupuk dolomit. Pupuk dolomit ini adalah sumbernya juga bebatuan alam dolomit yang mengandung unsur kalsium dan magnesium. Selanjutnya sahabat, kalau untuk tanaman kelapa sawit kita, manakah yang lebih efektif kita menggunakan kalsium karbonat atau dolomit? Jadi sahabat, kalau kita perhatikan perusahaan-perusahaan perkebunan sawit ini umumnya menggunakan pupuk dolomit. Kenapa mereka menggunakan pupuk dolomit sahabat? Karena di dalam pupuk dolomit ini sudah terkandung dua unsur hara. Jadi di situ ada kalsium yang berfungsi menetralkan tanah kelapa sawit kita, juga ada magnesium yang sekaligus nanti fungsinya untuk menghijaukan daun kelapa sawit kita. Namun kalau kita menggunakan kalsium karbonat, itu hanya untuk menetralkan tanah kita, karena kandungannya hanya kalsium karbonat saja, sedangkan magnesiumnya tidak ada. Jadi sahabat, kalau sahabat menggunakan kalsium karbonat untuk perkebunan sawit, apakah bisa? Tentu jawabannya bisa sahabat, namun ini hanya digunakan untuk masa awal penanaman sahabat. Jadi pada masa awal penanaman ini biasanya kalsium karbonat ini ditebar merata di seluruh tanah kelapa sawit kita itu sahabat ya. Jadi penggunaan kalsium karbonat itu ditebarnya merata, tidak hanya di pokok-pokok sawit saja. Jadi penggunaannya ini tentu sangat banyak sahabat. Jadi minimal itu per hektar itu membutuhkan itu minimal 1 ton. Jadi kalau apalagi kalau petani palawija itu biasanya 1,5 ton sampai 3 ton
per hektar. Dan ini hanya sekali aplikasi di awal kita mulai berkebun sahabat. Jadi tujuannya menetralkan pH tanah ini secara keseluruhan seperti itu sahabat. Namun kalau sahabat menggunakan dolomit, itu kita tentu penggunaannya akan lebih efisien, karena penggunaan dolomit ini hanya kita tebar pada bawah pokok kelapa sawit saja sahabat. Jadi dosis itu per pokok per tahun itu kisaran 2 kilo sampai 2,5 kilo seperti itu. Jadi tentu kita lebih menghemat juga dalam penggunaan pupuk dolomit. Kemudian selanjutnya sahabat, kapan saat yang tepat kita memberikan pupuk ini sahabat ya. Jadi pupuk kalsium karbonat ataupun pupuk dolomit ini sebaiknya kita berikan di awal musim penghujan. Walaupun memang kedua pupuk ini termasuk pupuk slow release yang tidak akan menguap ketika terkena matahari, namun ketika akan terserap sempurna oleh tanaman tentu menunggu musim penghujan. Jadi sahabat sekalian, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa kalau kita untuk berkebun sawit yang sudah saya alami, maka sebaiknya kita menggunakan dolomit sahabat ya. Karena dari dolomit ini mempunyai dua unsur hara sekaligus, yaitu kalsium yang berfungsi sebagai menetralkan pH tanah, juga di situ ada magnesium yang berfungsi meningkatkan proses fotosintesis bersama pupuk nitrogen yang dikandung dalam urea itu sahabat ya. Namun kalau sahabat menggunakan pupuk kalsium karbonat, itu sebenarnya hanya digunakan untuk awal kita membuka lahan sahabat. Sebagai contoh, sahabat membuka lahan di daerah yang gambut yang kadar asamnya sangat tinggi, maka sebaiknya ditebar merata pupuk kalsium karbonat ini sahabat. Jadi kalau kadarnya sangat asam itu sahabat, biasanya ditanami kacangan pun tidak bisa hidup ya. Jadi ketika sudah ditabur nanti dengan kalsium karbonat, baru biasanya tumbuhan kacangan ini bisa subur di kebun sawit kita. Dan sahabat sekalian, perlu juga kita ketahui bahwa pupuk dolomit ini cara aplikasinya juga berbeda dengan pupuk kalsium karbonat. Kalau kalsium karbonat itu hanya sekali aplikasi, maka dolomit ini sahabat, cara pengaplikasiannya itu minimal 1 tahun 1 kali itu sahabat ya. Karena kalau hanya 1 kali aplikasi tentu masih belum efisien sahabat. Bahkan ada beberapa pekebun itu yang menggunakan 1 tahun 2 kali aplikasi. Makanya untuk hasil yang maksimal, proses pemupukan itu selalu dimulai dengan pemberian pupuk dolomit. Karena selain menetralkan tanah, fungsinya juga untuk proses fotosintesis. Jadi tetap setiap tahun urutan itu akan kita berikan dolomit, kemudian fosfat, kemudian pupuk urea, MOP, dan kemudian terakhir adalah borat. Oke sahabat, semoga vlog sederhana ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.